Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Nisa Ardia. Di video kali ini aku akan membahas tentang sunscreen. Jadi seberapa penting sih sunscreen untuk kita gunakan. Terus kalau misal cuaca lagi mendung atau kita sedang beraktivitas di dalam ruangan, itu perlu nggak sih pakai sunscreen? Jadi sunscreen itu apa sih? Sunscreen itu adalah perlindungan atau proteksi terhadap pengaruh buruk sinar matahari gitu ya. Kita tahu bahwa kalau misal kita terlalu lama terpapar sinar matahari itu kan bisa menyebabkan kanker kulit. Jadi bahaya banget ya. Sinar matahari itu mengandung yang namanya sinar ultraviolet atau sinar UV. Sinar UV itu ada dua, yaitu UVA dan juga UVB. UVA itu adalah ultraviolet, EE itu adalah aging ya. Jadi kalau misal kita lama terpapar sinar ultraviolet aging ini akan menyebabkan tanda-tanda penuaan dini pada kulit kita ya, seperti bintik-bintik atau noda hitam pada kulit dan juga keriput. Kalau sinar UVB, B-nya itu adalah burning. Jadi kalau misal kita lama terpapar UVB, itu akan menyebabkan kulit kita itu terbakar. Dan selain itu juga bisa menyebabkan kemerahan pada kulit. Selain sinar UV, di dalam sinar matahari itu juga terkandung yang namanya blue light atau sinar biru. Jadi yang menyebabkan kulit kita kalau lama terpapar gitu ya, menyebabkan kulit kita itu jadi bintik-bintik, ada bintik-bintik hitamnya atau ada noda hitam, dan juga bisa menyebabkan hiperpigmentasi pada kulit. Jadi kalau misal ada yang tanya apakah di cuaca mendung atau saat kita beraktivitas di dalam ruangan itu perlu nggak sih pakai sunscreen gitu kan? Jadi gini ya, sinar UV terutama sinar UVA itu walaupun mendung tetap bisa sampai ke bumi gitu ya, dan juga bisa menembus ke dalam ruangan ya melalui celah pintu atau jendela kita. Selain itu untuk blue light ya, jadi blue light itu selain dihasilkan oleh sinar matahari, blue light itu juga dihasilkan oleh radiasi dari gadget kita, ya kan? Dari HP, dari laptop, atau dari TV LED gitu. Apalagi di masa sekarang ya, itu kan apa-apa harus serba online gitu ya, seperti seminar atau ngajar atau sekedar ketemu dengan saudara yang jauh gitu kan, karena nggak bisa ketemu gitu ya. Nah itu kan yang artinya kita harus berlama-lama menatap layar handphone kita atau layar laptop kita ya, yang artinya juga kita juga akan terpapar oleh si blue light itu atau sinar biru itu. Jadi jawabannya adalah kita tetap menggunakan sunscreen walaupun di dalam ruangan atau saat cuaca mendung. Jadi biasanya di kemasan produk sunscreen itu kan biasanya ada tulisan SPF dan juga PA. Itu sebenarnya apa sih? SPF itu kepanjangan dari Sun Protector Factor. Tujuannya adalah untuk melindungi dari UVB ya. Terus kalau misal ada SPF 30, 50 itu maksudnya apa? Jadi gini, kalau SPF itu semakin besar nilai SPF-nya, itu semakin besar daya perlindungan dan semakin lama waktu perlindungan. Jadi sunscreen ini berapa lama sih sebenarnya melindungi tubuh kita gitu kan, melindungi kulit kita dari sinar matahari itu berapa lama gitu kan. Jadi gini ya, kulit kita itu mempunyai kemampuan untuk melindungi dirinya dari sinar matahari itu selama 10 menit ya. Jadi si SPF ini tujuannya adalah membantu kulit kita untuk menambah waktu perlindungan gitu ya. Satu SPF itu nilainya 10 menit. Jadi kalau misal kita pakai SPF 30 itu tinggal dikalikan aja ya, 30 kali 10 menit sama dengan kan 300 menit. 300 menit itu sama dengan 5 jam. Jadi kalau misal kita pakai SPF 30 itu waktu perlindungannya itu kurang lebih 5 jam ya. Jadi rumusnya seperti itu. Terus kalau untuk PA itu kepanjangan dari Protection Guide of UVA. Jadi fungsinya untuk melindungi dari UVA. Nah di situ ada PA plus gitu kan. Kalau plusnya itu semakin banyak, berarti daya perlindungannya itu juga semakin besar. Bedanya sunscreen, sun protection, sunblock, dan juga tabir surya itu apa? Misalnya ada yang tanya seperti itu ya. Itu sama, jadi hanya beda istilah aja. Fungsinya sama, itu melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Bagaimana memilih produk sunscreen yang bagus gitu ya? Jadi yang pertama, sunscreen ini sudah harus broad spectrum ya, artinya sunscreen ini sudah bisa memberikan perlindungan dalam spektrum luas ya, jadi bisa melindungi dari UVA, UVB, dan blue light sekaligus ya. Yang kedua, cek SPF dan juga PA. Jadi dalam produk sunscreen itu harus ada SPF dan juga PA-nya. Jadi kalau misalnya hanya ada SPF itu sayang sekali ya, berarti hanya bisa melindungi UVB saja ya, jadi UVA-nya itu masih belum terproteksi.
Terus cek juga kadar SPF dan juga PA ya. Semakin besar nilai SPF-nya dan juga PA-nya itu plusnya itu semakin banyak, berarti perlindungan terhadap sinar matahari itu semakin bagus ya. Yang ketiga, produk itu harus sudah waterproof ya. Jadi kalau misal kita berenang atau misal kita berkeringat itu tidak luntur produknya. Jadi kalau misal produknya itu gampang luntur, itu sayang sekali. Berarti 2 jam sekali itu kita harus pakai sunscreen terus gitu ya. Jadi kalau misal waterproof itu kan perlindungannya akan lebih lama. Aku ada rekomendasi sunscreen yang bagus ya. Ini dari Wardah UV Shield Essential Sunscreen Gel ya. Jadi dia itu ada SPF 30 dan juga ada yang SPF 50. Kalau nggak salah yang 50 itu sudah waterproof ya. Kalau yang ini sepertinya belum waterproof ya, aku kalau nggak salah ingat seperti itu. Jadi di Wardah SPF 30 ini dia sudah PA-nya itu plus ya, PA-nya plusnya itu 3. Terus selain itu dia 0% alkohol, vitamin rich, ada vitamin E dan juga provitamin B5. Terus dia light texture karena gel, jadi dia itu ringan. Dipakai banyak dia itu tetap ringan dan juga cepat meresap. Terus dia juga sudah broad spectrum ya, jadi melindungi dari UVA, UVB dan juga blue light. Terus selain itu dia itu juga melembabkan ya, jadi kalau pakai ini dapat lembabnya dan dapat proteksinya. Oke, segitu dulu informasi tentang sunscreen dari aku. Jadi jangan lupa apapun aktivitas kalian, dimanapun aktivitas kalian, tetap menggunakan sunscreen ya. Karena kulit itu kan adalah salah satu hal yang berharga, apalagi bagi wanita gitu ya. Kalau misal kita masih muda tapi sudah ada tanda penuaan dini karena terkena pengaruh buruk dari sinar matahari, itu kan sayang banget. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian kalau dirasa video ini sangat bermanfaat. Jangan lupa juga jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.